Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Ketika kita mengenali, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita suatu kekuatan. Itu artinya apa? Kekuatan itu sudah ada pada diri kita. Kita hanya perlu menyadarinya saja. Tidak perlu nge-push, tidak perlu apapun karena dia sudah ada. Hanya mungkin karena pikiran-pikiran kita yang tidak jernih oleh karena tindakan-tindakan kita sendiri juga. Karena manusia itu kan ada keinginan-keinginan, yang mana keinginan-keinginan ini kalau tidak terkontrol justru akan membuat dia tersesat karena keinginan-keinginan itu. Seperti anak-anak lah ya. Anak-anak lihat kupu-kupu yang indah, kemudian dia lari ke sana sini ke taman, tidak tahu kupu-kupu itu masuk ke dalam hutan, akhirnya kita tersesat karena terlalu asik dengan apa yang kita inginkan. Itulah pentingnya petunjuk. Nah, ketika kekuatan kita sudah kita sadari, bahkan singa pun bisa kita taklukkan. Sebetulnya bukan kita yang menaklukkan, tapi secara nature, secara alamiah, kekuatan sekeras apapun itu akan tunduk pada kelembutan. Nah, kita bisa belajar kelembutan ini dari seorang ibu, seorang sosok wanita, yang mana ketika melahirkan, proses mengandung, proses mengasuh, Allah titipkan rasa kasih sayang yang luar biasa, sehingga apa? Sehingga bisa membesarkan bayi tanpa ya kalau kalau orang bekerja bayangkan ya 24 jam merawat anak itu bisa. Nah, ini luar biasa. Sehingga kekuatan ini hanya perlu kita sadari saja. Dari mana sumber kekuatan ini? Nah, itu nanti kembali kepada belief kita masing-masing. Kita sebagai muslim tentu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada lambang infinity ya. Infinity itu ketidakterbatasan. Ketidakterbatasan ini sudah ada juga. Namun kenapa kita menjadi terbatas? Ya karena ulah kita juga sekali lagi. Artinya kita perlu merenung. Oke, kemudian bagaimana cara untuk mengaktualisasikan kekuatan ini? Menarik, ada kartu berikutnya. Kartu berikutnya. Kita perhatikan di sini. Ada keutamaan di sepertiga malam. Ya, kita meyakini seperti itu ya. Gunakan itu waktu khusus kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup semua hal-hal yang dapat mengganggu. Ya. Bersikaplah meditatif, kontemplatif ketika itu. Dan jangan banyak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Jalankan saja calling atau panggilan diri kita itu. Kalau mau jadi motivator, ya motivasi saja. Tidak perlu kita menjudge, oh kamu tidak mendengarkan saya, oh kamu tidak nurut seperti apa yang saya katakan. Karena sejatinya apa yang dilakukan orang lain, kita tidak bisa mengontrol secara penuh. Karena masing-masing orang punya kehendak bebasnya masing-masing. Nah, justru kita perlu menaklukkan diri kita sendiri agar tidak melewati batas. Kapan dikatakan melewati batas? Dikatakan melewati batas ketika kita tidak mengenal batasan-batasan diri. Makanya di sini kita tahu, di sini ada laut, ada darat. Ini kan satu yang jelas batasannya. Laut itu ya air, darat itu ya daratan. Ya, seperti itu. Nah, pedang yang ada ini adalah pedang yang sudah kita miliki, yang mana kalau tidak memiliki kejernihan pikiran, justru pedang ini akan menjadi buah simalakama untuk kita sendiri. Bukannya bermanfaat untuk kehidupan, tapi justru kehidupan akan menjadi bahaya dengan adanya kita.
kekhawatiran itu timbul. Karena apa? Ya karena kita punya ekspektasi yang tinggi, kemudian kita khawatir apa yang kita harapkan itu tidak kita dapatkan, sehingga kadangkala dalam kondisi ini orang jadi apa ya istilahnya bermaut sesukanya. Kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi adalah ya bencana. Orang kalau sudah semaunya sendiri, tidak mengikuti wahyu, tidak mengikuti mata batin yang telah Allah berikan, begitu murninya kepada kita, apalagi kita menutup mata dari kebaikan-kebaikan orang lain, kebaikan-kebaikan orang yang ada di dekat kita, ya kita nggak mau tahu, akhirnya bukan menjadi support buat kita, tapi kita justru yang meruntuhkan apa yang sudah kita bangun sejak lama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Begitu Teh Lucy, terima kasih.